Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon. Nah, di sini saya akan membahas model regresi variabel dummy. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Jadi, variabel dummy adalah sebuah variabel kualitatif yang telah dikodekan, atau variabel dummy adalah variabel yang merepresentasikan kuantifikasikan dari variabel kualitatif. Jadi dari variabel kualitatif, nah variabel dummy itu mengubah variabel kualitatif menjadi variabel kuantitatif, seperti itu. Nah, misal di variabel dummy kan itu berarti jenis kelamin itu kan ada dua ya kan, ada perempuan dan ada laki-laki. Nah, perempuan itu dijadikan 0, nanti di value-nya terusan laki-laki itu dijadikan angka 1 gitu untuk penomoran kuantitatifnya. Variabel dummy pada prinsipnya merupakan perbandingan karakteristik atau hal-hal yang bersifat kualitatif gitu ya. Biasanya sering dikenal variabel dummy itu dengan variabel boneka gitu. Langsung saja kita menuju ke contohnya. Contohnya itu apakah masa kerja, tingkat pendidikan, karyawan, dan jenis kelamin mempengaruhi gaji karyawan. Terus, nah untuk variabel dikotominya itu ada dua. Yang pertama itu berarti ada pendidikan. Nah, pendidikan sendiri itu dikategorikan menjadi dua, yaitu diploma dan sarjana saja. Terus yang kedua itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada dua juga, ada pria dan ada wanita. Nah, langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Ya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu namanya itu gaji. Ya. Terus masa kerja, pendidikan, dan kelamin. Oke, untuk di sininya kita masukkan lagi gaji dalam berita, terusan masa kerja, pendidikan, dan jenis kelamin. Langsung saja ke desimal terlebih dahulu. Desimalnya itu 0. Ya, desimalnya itu dinolin semua. Kenapa? Karena di sini contohnya itu nggak ada di belakang koma gitu. Ini titik ya. Di pendidikan, maka pendidikan value-nya itu diubah. Tadi seperti dalam contoh itu value-nya itu kalau diploma itu 0, diploma ADD. Terus untuk angka satunya itu di sarjana. Nah, langsung oke saja. Tulisan di sini sama 0 untuk perempuan ya, atau wanita. Terus untuk laki-lakinya itu 1 atau pria. Langsung saja oke. Oke, setelah ini kita langsung saja masukkan datanya. Nah, di sini sudah terdapat datanya ya. Datanya kita masukkan ke SPSS. Oke. Kalau misalkan sudah masuk semua, kita lanjut ke analis, ke regression, linear, ya. Setelah itu masukkan gaji itu ke dependent, dan ketiga ini pendidikan, masa kerja, jenis kelamin itu ke independent. Kalau misalnya sudah semua, langsung saja klik OK. Ya. Nah, di sini kita sudah mendapati hasilnya. Nah, untuk model Sumari, nilai koefisien determinasi sebesar
nih nilai determinasi koefisien determinasinya itu sebesar 0,847 atau dijadikan 0,847 gitu. Artinya hasil regresi menunjukkan bahwa variabel masa kerja, tingkat pendidikan karyawan dan jenis kelamin mampu menjelaskan variasi gaji karyawan sebesar 84,7% dan sisanya sebesar 15,3%. Dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, berikutnya itu ada ANOVA ya. Di sini ada ANOVA ya. Sama hasilnya itu nilai F hitungnya itu sebesar 29,524 dan nilai F tabelnya itu pada alfa sama dengan 5% dengan determinan F-nya itu atau DF-nya itu 3,16 ya, sebesar 3,24. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel sehingga kita menolak HO. Bisa juga melihat nilai signifikan sebesar 0,00 kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka HO ditolak, H1 diterima. Hasil regresi ini mengidentifikasikan bahwa secara serentak variabel masa kerja, tingkat pendidikan karyawan dan jenis kelamin secara nyata mempengaruhi gaji karyawan. Nah, berikutnya itu ada koefisien. Nah, untuk penjelasan koefisiennya itu uji signifikan variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa nilai T hitung variabel masa kerja sebesar 6,770 ya, T hitungnya 6,770. Nah, variabel dummy tingkat pendidikan sebesar 10,566 ya. Terus dan variabel dummy jenis kelamin sebesar, sementara itu nilai T tabel uji dua sisi pada alfa sama dengan 5% dengan DF sama dengan 16 sebesar 2,120. Dengan demikian variabel masa kerja dan dummy tingkat pendidikan signifikan pada alfa sama dengan 5%, nilai T hitung lebih dari nilai T tabel, sedangkan variabel dummy jenis kelamin tidak berpengaruh nyata. Bisa juga membandingkan nilai signifikan probabilitas. Jika lebih kecil dari alfa, maka HO ditolak. Artinya variabel tersebut berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Hasil regresi mengidentifikasi bahwa variabel kualitatif tingkat pendidikan karyawan berpengaruh nyata terhadap gaji karyawan. Koefisien regresi variabel dummy tingkat pendidikan sebesar 1,948 dapat diartikan gaji karyawan berpendidikan sarjana lebih besar 1,948 juta dibandingkan dengan gaji karyawan berpendidikan tidak sarjana dengan asumsi variabel lain tetap. Variabel dummy jenis kelamin tidak signifikan, maka dapat diartikan tidak ada perbedaan gaji antara karyawan pria dan wanita dengan asumsi variabel lain tetap. Jadi hasil dari koefisien ini dapat diartikan bahwasannya variabel dummy di tingkat pendidikan itu berpengaruh terhadap gaji dan di tingkat kelamin itu tidak berpengaruh gitu ya, tidak signifikan karena signifikannya itu lebih dari 0,05 gitu, yaitu sebesar 0,181. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.